Halo Tribuners, bersama saya Anas. Kita kembali di acara Bolo Bola Bolo Dewi. Nah, seperti biasa di acara Bolo Bola kita akan ngobrol seputar olahraga sepak bola dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, hari ini saya tidak sendiri Tribuners. Saya sudah bersama nih dengan teman saya, rekan saya ini Franciscus Ariel Setiaputra atau biasa dipanggil itu Ariel. Halo Ariel, bagaimana kabarnya? Halo Bung Anas, baik, luar biasa. Luar biasa, Bung. Luar biasa sekali. Oke, semoga baik-baik saja, Bung. Meskipun kondisi sekarang di persepak bolaan lagi cukup berduka ya, Bung. Ya, banyak drama. Oh, banyak drama. Lagi banyak drama ya. Bung, kita untuk pembahasan hari ini mungkin yang lagi menarik ya. Ini gagalnya Indonesia nih jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Padahal ini ajang prestis sekali ya, Bung. Ya, pastinya. Terutama bagi Indonesia. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih, Bung, ini bisa dipastikan sudah gagal. Terus nanti itu tim ini tinggal sanksi dari FIFA nih, Bung. Ya. Yang ini masih bikin ketar-ketir. Ya. Kalau boleh tahu nih, Bung, apakah FIFA nanti akan memberikan sanksi ini, Bung? Ya, Anas, tanggal 29 Maret kemarin kan FIFA membuat rilis bahwa Indonesia dihapus sebagai host tuan rumah Piala Dunia U20 2023, dan ini cukup membuat kita kecewa ya, terutama bagi publik sepak bola Indonesia. Tadi Anas bilang kalau kesempatan kita sebagai tuan rumah ini adalah satu hal yang prestis, ya memang benar, karena ini juga dilakukan atau untuk bisa menjadi tuan rumah ini tentunya kan butuh persiapan yang sudah dilakukan cukup lama, dan tinggal menunggu 2 bulan Piala Dunia digelar di Indonesia justru batal karena ada beberapa hal yang kita tahu ya, sudah menyebar banyak kritikan, terutama untuk penolakan terhadap timnas Israel yang akan menjadi salah satu kontestan di Piala Dunia U20. Dan kalau kita bicara sanksi, di rilis FIFA kemarin dia mengatakan bahwa FIFA akan memberikan sanksi, kemungkinan akan ada sanksi seperti itu ya. Iya. Dan kita sih berharap jangan sampai sanksi ini sanksi dibekukan oleh FIFA seperti yang pernah terjadi di tahun 2015 ya. Pada saat itu sepak bola kita juga disanksi, dan kalau seandainya di sanksi ini kan sayang banget, terutama untuk timnas kita, terutama untuk timnas Indonesia senior masih akan bermain di Piala Asia juga, sangat disayangkan ya. Jadi tetap akan berdampak itu, Bung? Pastinya sih akan berdampak ya, artinya kan aktivitas tim nasional kita di kancah nasional, di internasional ya, kita takut jangan sampai dikucilkan lah dari dunia internasional ya. Kemungkinan kita sih berharap ya jangan sampai ada sanksi FIFA gitu ya. Sanksinya itu bisa dikatakan sangat berat ya, Bu. Ya. Apalagi kalau sampai dibekukan segala aktivitas itu tidak bisa berarti. Iya, kita terancam tidak bisa berpartisipasi di agenda-agenda internasional, termasuk juga FIFA Matchday juga, Bu. FIFA Matchday. Nah, ini kan kita berarti cuma main di dalam negeri dong gitu. Iya, seperti yang pada tahun 2015 kan ada penggantinya Liga ESL waktu itu. Piala Sudirman. Ya, segala macam, ada Inter Island Cup juga kan waktu itu. Iya. Soalnya ini kan soal sanksi ini juga masih kita tunggu-tunggu ini, Bung. Ya. Soalnya kan FIFA sendiri dalam rilisnya juga itu kan masih akan ini berkoordinasi dengan Erick Thohir selaku ketua PSSI, terutama untuk pembahasan lebih lanjut ini, Bung. Ya. Bung, kalau ngomong sendiri untuk kelanjutan timnas sendiri ini bagaimana, Bung? Pasti kan juga merasa terpukul, Bung, apalagi kegagalan ini Piala Dunia jarang sekali. Bahkan beberapa tahun lagi tuh nggak akan bisa, Bung. Susah sekali, Bung. Ya, mungkin susah sekali ya untuk menjadi host Piala Dunia, dan kita mendapat jalur yang istimewa sebetulnya, bisa berpartisipasi di Piala Dunia U20 dengan berstatus sebagai tuan rumah. Nah, kalau nggak jadi tuan rumah, otomatis kita juga gagal dong
berpartisipasi di Piala Dunia U20 yang diselenggarakan tahun ini. Dan pastinya ya buat para pemain timnas U20 pasti mereka sangat terpukul ya. Artinya mimpi mereka untuk berpartisipasi di ajang bergengsi tingkat dunia gitu ya, level internasional, justru terkubur hanya karena beberapa drama-drama yang terjadi sebelum atau tinggal menghitung hari sebelum Piala Dunia digulirkan. Mengapa kalau misalnya ada kritikan-kritikan atau penolakan terhadap salah satu tim tertentu, kenapa enggak dari awal-awal gitu ya? Kenapa justru mendekati baru drawing? Ya, katakan ini kan tete-tete ya, Bu. Ya, betul. FIFA sendiri apakah drawingnya itu juga ditentukan jauh-jauh hari atau gimana sih, Bu? Ya, dan FIFA kan menunjuk Bali ya, Bali sebagai lokasi untuk drawing Piala Dunia yang harusnya diselenggarakan pada hari Jumat ini tanggal 31. Ya, tanggal 31 Maret justru batal karena dari gubernurnya sendiri, Iwayan Koster, menolak jika timnas Israel berpartisipasi di Piala Dunia U20 Indonesia, dan ini menjadi pertimbangan yang sangat krusial bagi FIFA, dan pertimbangan mereka akhirnya mereka membatalkan drawing, kemudian akhirnya menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, dan kabarnya juga Argentina yang akan menjadi pengganti. Ini penggantinya sudah ada wakil yang mencuat gitu, Bu. Ya, ini kan beberapa hari kemarin kan selain Argentina ada Peru, kemudian ada beberapa tim lain juga, Qatar kalau nggak salah ya. Qatar juga, dan lebih ke Argentina ya sepertinya. Kalau dari ini faktor sendiri kok bisa Argentina, kenapa sih Pak? Ini dari pengamatan Anda. Ya, kalau kita melihat perkembangan terakhir, sebenarnya karena dari PSSI-nya Argentina, mereka ini gerak cepat mengirim proposal ke FIFA bahwa mereka bersedia sebagai tuan rumah, dan ini sepertinya direspon positif oleh Presiden FIFA, dan bahkan Presiden FIFA juga bilang bahwa Argentina sudah cukup siap baik dari segi venue, dinilai sudah siap untuk tim di Argentina gitu, dilaksanakan di Argentina gitu. Ngomongin tadi soal sanksi lagi ya, kira-kira nih solusi dari PSSI itu seperti apa nantinya untuk menghadapi ini sanksi berat? Tadi juga yang paling berat kan pembekuan nih. Ya, yang paling berat ya. Kira-kira PSSI ini harus ngapain itu? Ya, tentunya bagaimana nanti PSSI melalui Pak Erick Thohir bisa meyakinkan FIFA ya. Artinya lobby ya, melakukan lobby, dan ini yang sangat kita tunggu-tunggu, jangan sampai sanksinya berat. Ya, jangan sampai sanksinya berat. Dan kan juga kalau kita memantau dari berita-berita yang ada kan juga katanya akan ada plan B dan C seperti itu ya. Dan juga ada opsi katanya Piala Dunia U17 ya akan diselenggarakan di Indonesia. Namun ini kan masih belum pasti, masih rumor seperti itu. Ya, kita harap sih walaupun U20 gagal digelar di Indonesia, artinya ada Piala Dunia U17 bisa diselenggarakan di Indonesia. Cuma mungkin kita nanti kembali ke timnasnya, bagaimana persiapan untuk menghadapi U17, karena yang difokuskan kan sebenarnya tim U20 ya, era Marcelino Ferdinand. Apalagi juga kemarin dari pihak PSSI kan sempat ini ya, melakukan menaturalisasi beberapa pemain. Ya, kata-kata top ya. Ya, bahkan ada Justin Hubner juga ya, yang malah dia sekarang di timnas Belanda. Terus ada Ivan Jenner. Itu nanti juga apakah bisa juga berubah atau gimana ini, Bu? Mungkin juga masih tahap proses naturalisasi. Ya. Apalagi ini mendengar Indonesia batal nih, padahal keinginan mereka kan pengen ini main di Piala Dunia nih, Bu. Nah, betul. Itu gimana ini, Bu? Nah, kalau untuk proses sih pastinya nggak ada kaitannya ya dengan penggunaan. Artinya kan itu kan nanti artinya jalur yang berbeda lah. Maksudnya untuk proses naturalisasi kan masih bisa tetap lanjut. Nah, cuma bagaimana, apakah mereka masih mau lanjut bersedia atau tidaknya? Nah,
Tapi juga kalau kita lihat sih mereka ini ya, track recordnya juga bagus gitu. Ya. Apalagi kalau si Justin Hubner yang kemarin juga sempat membela ini timnas Wolves. Belanda. Oh, iya timnas Belanda. Itu juga mainnya juga di Wolverhampton, Ya. bukan klub kaleng-kaleng bisa dikatakan itu. Betul. Ya. Ada Ivan Jenner juga yang cukup lumayan itu. Nah, soal sisi pelatih sendiri nih Bung, Sintayong ini juga kan merasa terpukul ya. Ya. Bahkan saat mendengar itu Indonesia batal, dia kan mengurungkan diri. Ya. Apakah itu nanti juga berpengaruh dengan masa depan beliau nih Bung? Kalau kita lihat dari sepertinya coach Shin ini ya, oke lah, dia terpukul, cuma dia bilang kan juga bahwa dia akan fokus ke tim senior, bagaimana nanti dia bisa meloloskan tim senior untuk lolos Piala Dunia. Dan menurut coach Shin juga bahwa timnas kita ini masih tinggal sedikit lagi untuk menyampai level Asia. Artinya walaupun U20 gugur, istilahnya gugur ya, tapi kan ada timnas senior yang masih akan berpartisipasi di event internasional lain di Piala Asia. Piala Asia ya Bung. Ya. Ya, kita doakan saja sih Bung, semoga ya Coach Sintayong ini tetap Semangat. tetap menghormati ini. Tetap semangat lah. Kontraknya. Iya, betul. Kontraknya kan habis akhir tahun ini ya kalau nggak salah ya Bung. Iya, betul. Nah Bung, ini yang terakhir ya Bung, ini biasanya kan prediksi skor. Nah ini kita prediksi ini sanksi FIFA. Oke. Kira-kira FIFA akan memberikan sanksi kepada Indonesia atau PSSI itu apa sih Bung? Ya, terlepas dari sanksi kita, saya harap semoga tidak ya. Cuma kalau prediksi saya sih mungkin nanti timnas atau Indonesia jadi kesulitan untuk menjadi tuan rumah untuk event internasional. Melihat kejadian yang terjadi baru saja ini kan cukup membuat kita shock ya, pencinta sepak bola, dan juga akan jadi bahan pertimbangan FIFA untuk seandainya Indonesia menjadi tuan rumah untuk misalnya event Piala Dunia berikutnya, event internasional berikutnya, atau mungkin pertimbangan dari selain FIFA, mungkin AFC, mungkin tuan rumah sebagai Piala Asia mungkin juga akan susah juga ya. Ya, menjadi tuan rumah event internasional. Mungkin itu yang akan, menurut saya, prediksi saya seperti itu. Berarti kan hampir bocoran dari Exco PSSI kemarin ya, si Nalunjat ya, Mas Arya. Ya, Mas Arya itu bilang kan juga beratnya tuh Indonesia kemungkinan akan dikucilkan. Ya. Nah itu, ya semoga itu juga tidak terjadi ya Bung, untuk sanksi berat. Semoga Indonesia juga kembali pulih sepak bolanya, dan euforia terutama ini para pencinta sepak bola nasional juga tetap menggelora ya Bung. Ya, betul. Nah, Tribuners, itu saja Tribuners sedikit obrolan saya dengan Bung Ariel mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, jangan lupa untuk selalu saksikan acara Bolo Bola Bolo Dewi hanya di channel Tribun Jateng, Tribun Pantura, Tribun Banyumas, dan Tribun Muria. Nah, saya Anas izin tutur pamit, dan Ariel. Salam olahraga Bung. Salam